Sobat Bongkar Abis, kita berjumpa lagi dalam dialog podcast. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Bung Abraham Samad. Kita niru-niruannya nih. Mas Eros. Mas Eros. Thank you diundang. Ya, kita gantian. Temanya sesuai kepakaran sampean sebagai Ketua KPK periode 2011-2015 ya, kita akan mendiskusikan tentang Indonesia darurat korupsi. Indonesia, negara kita ini sedang tersandera oleh korupsi atau dalam istilah bahasa Jawanya state capture corruption. Nah, kita mulai dengan pertanyaan ini. Ini kan kebetulan newspack-nya ini yang lagi aktual ini adalah disahkannya Undang-Undang BUMN. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 yang mengatur BUMN. Kayaknya undang-undang itu direvisi untuk mengadopsi Danantara. Nah, yang paling menarik, Mas Eros dan Bung Abraham, ini adalah di undang-undang itu ditegaskan bahwa pengelola Danantara, pengelola BUMN itu bukan penyelenggara negara. Jadi KPK tidak bisa memeriksa kalau ada kasus korupsi di lembaga itu. Tidak boleh Jadi itu bukan wewenang wilayah KPK. Nah, sebagai mantan ketua KPK, gimana menurut Anda? Ya, betul, karena salah satu kewenangan ya, seperti yang ada di dalam Undang-Undang KPK sendiri, bahwa KPK itu wajib mengusut, ya, menginvestigasi kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara atau pihak-pihak yang terkait. Itu dalam Undang-Undang KPK. Kemudian setelah lahirnya Undang-Undang BUMN yang menganulir bahwa pegawai atau orang-orang BUMN ya itu tidak termasuk penyelenggara negara, maka orang beranggapan secara otomatis kewenangan KPK tidak bisa lagi mengusut kalau terjadi korupsi di BUMN, kira-kira begitu. Karena BUMN sendiri dianggap Danantara dianggap bukan penyelenggara negara. Tapi kelihatannya pembuat undang-undang ini lupa kalau undang-undang ini dimaksudkan untuk membentengi Danantara supaya nggak bisa diusut oleh KPK. Dia lupa bahwa ada Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang di dalamnya mengatur siapa-siapa saja yang disebut penyelenggara negara. Dan undang-undang itu sampai hari ini tetap berlaku. Belum dicabut ya? Belum dicabut. Oleh karena itu, menurut saya, ini kan soal penafsiran saja. Mungkin kalau ada sebagian teman-teman hukum yang menganggap bahwa tidak bisa lagi, saya agak berbeda. Kalau saya tetap berpandangan secara sesuai dengan kapasitas saya sebagai orang hukum, bahwa KPK tetap berwenang. Karena pertama, kalau kita merujuk di undang-undang yang tadi saya sebutkan, ya, Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, satu. Kemudian ada undang-undang yang namanya Undang-Undang Keuangan Negara. Undang-Undang Keuangan Negara itu mengatur tentang keuangan negara yang dikelola, pengelolaan keuangan negara. Misalnya kalau Anda lihat, Danantara itu kan mengelola uang-uang dari setiap BUMN, kan gitu. BUMN itu keuangannya itu bersumber dari keuangan negara. Oleh karena itu, uang yang ada di Danantara yang dikelola itu adalah uang negara. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Keuangan Negara. Sedangkan tafsir dari Undang-Undang Korupsi, barang siapa dengan sengaja, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, maka dapat dituntut hukuman sekian-sekian bla bla. Masuk barang ini. Jadi nggak bisa. Kalau ada pun orang beranggapan nggak bisa, saya agak berbeda pendapatnya. Dan saya tegaskan, seandainya Bang Lupakas, saya masih di KPK, saya masih berani mentersangkakan kalau memang betul ada orang-orang nanti di Danantara atau BUMN yang melakukan korupsi, saya berani menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dan saya beranggapan KPK tetap berwenang. Iyalah, korupsi. Karena ada undang-undang yang lainnya yang masih mendukung. Ya, kalau kita serius mau memberantas korupsi, mestinya tidak ada dong ya pembatasan-pembatasan yang aneh itu, bahwa karena dianggap bukan penyelenggara negara, terus tidak bisa diperiksa. Jadi Mas Eros, ini dengan karakter kayak gini nih, secara budaya ya,
Memang Indonesia ini tidak mengenal konsep korupsi sih kayaknya. Karena kan korupsi itu berasal dari bahasa Inggris corruption. Kita, di dalam bahasa kita, kultur kita, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa, tidak ada kata korupsi. Jadi, korupsi itu dianggap tidak ada di Indonesia. Gimana kira-kira? Tapi kembali dulu masalah hukumnya ya. Ya. Nah, saya tanya juga, saya ingin waktu di Mas Abraham tadi nerangin ya, pertanyaannya apakah undang-undang ini bisa merevoke TAP MPR ya? Kan pada saat kebetulan kita cukup aktif waktu reformasi, kita nih mau bangun sebuah negara yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, itu kan dasar utamanya ya. Jadi tidak boleh ada undang-undang menurut saya yang membatalkan atau berpretensi atau malah bertujuan ya meniadakan itu. Jadi saya setuju tuh kalau pendapat dari Bung ya Abraham bahwa pemikiran-pemikiran yang mencoba ini kan memanipulasi hukum ini dengan kata-kata yang mungkin buat kebanyakan orang ya sulit untuk dipahami. Ya. Kalau saya sih kenapa sulit tanyain aja mana yang lebih tinggi pangkatnya nih, TAP MPR undang-undang. Kalau lebih tinggi ya jangan dong sekali-sekali dilanggar ya. Nah menurut saya isi yang tadi dibicarakan sangat tidak sesuai dengan apa yang kita proklamasikan bersama ya, bahwa Indonesia harus menjadi sebuah negara begitu. Nah, kalau memang corruption itu kan kayak pemberian itu juga ya kan juga dijadikan bagian dari itu. Nah, di kultur kita tuh emang susah juga ya. Karena kultur kita tuh kan sowan terus ngasih kepada yang lebih tinggi, ngasih upeti, dianggap budaya kita. Ya, dianggap budaya kita, padahal itu kan ya budaya satu kehidupan di mana ada hierarki gitu ya, di mana juga waktu itu raja dianggap perwakilan daripada Tuhan itu kan, dan itu melahirkan hal-hal yang sekarang ini justru masuk dalam kategori ya penyalahgunaan tadi ya, kewenangan atau wewenang ataupun apa. Nah, kalau masalah ini sebenarnya jangan terlalu jauh ditarik ya. Ini masalah ada desain aja sama orang-orang. Jadi kita begini, jangan sampai nanti rakyat berpikir, oh ternyata nih Dantara ini sebelumnya udah dibikinin tameng dulu nih, supaya ya kan, orang bebas korupsi. Orang bebas korupsi, ya, jangan sampai begitu. Leluasa jadiin bancaan. Jadi kalau saya sih, saya setuju itu. Mudah-mudahan Ketua KPK yang sekarang ya. Ya, mudah-mudahan dia dengar, Mas Eros. Ya, mudah-mudahan dengar. Dan moga-moga dia tidak kita ajarin ya. Jadi kembali ke Bung Abraham sebagai mantan Ketua KPK. Yang saya ingat Anda di era Anda, ada nggak yang kasus-kasus terkait BUMN itu korupsi? Dan pertanyaan lain adalah menyangkut ini. Indonesia ini tipikal negara yang dalam kajian politik hukum legalistik, otoritarian, autokratik. Ya. Jadi menggunakan hukum untuk melindungi praktek-praktek penyalahgunaan. Jadi waktu semenjak KPK ada itu ya mulai bukan di periode saya, dari dulu sampai sekarang memang selalu ada, kalau nggak salah ya, selalu ada pihak-pihak BUMN yang dijadikan tersangka kan, dan itu biasa lah kalau di sana, dan nggak ada apa-apanya kan menurut saya. Bahkan ada pejabat-pejabat yang lebih tinggi, lebih untouchable yang bisa digarap KPK waktu di zaman saya. Jadi menurut saya itu bukan kendala bagi KPK. Masa KPK-nya takut sama pejabat BUMN, kan aneh kan kalau sampai berpikiran begitu kan. Karena KPK itu diberikan kewenangan yang luar biasa loh. Ya, sebagai lembaga yang dulu orang kenal dengan super body ya. Jadi dia bisa menangani kasus-kasus korupsi yang selama ini sulit ditangani oleh aparat penegak hukum lain seperti polisi dan jaksa. Makanya didirikan KPK. Kan begitu semangat pembentukannya, karena dianggap polisi dan kejaksaan tidak bisa konsentrasi. Karena dia banyak menangani kasus-kasus lain, kasus-kasus pidana umum. Maka dibentuklah KPK. Dan diberikan kewenangan yang besar kan, semangatnya seperti begitu. Ya, tapi sejak tahun revisi undang-undang KPK kan dimandulkan kan, sengaja di era Jokowi itu. Sejak era Jokowi tahun 2019 undang-undang KPK itu direvisi, lahirlah undang-undang hasil revisi.
di undang-undang hasil revisi memang ada beberapa kewenangan KPK yang coba diamputasi. Jadi KPK tidak seperti dulu lagi. Salah satu misalnya kedudukannya, eksistensinya ya sebagai lembaga. Dulu undang-undang dulu itu menyatakan KPK itu adalah lembaga yang independen, terbebas dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tapi di undang-undang yang hasil revisi tahun 2019 di situ sudah dinyatakan KPK adalah lembaga ya bagian dari rumpun eksekutif. Jadi berarti dia bagian dari rumpun eksekutif. Dia tidak independen lagi seperti dulu. Walaupun ada pasal selanjutnya yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya dalam hal penegakan hukum dia tetap independen dan mandiri. Tugasnya, tapi kelembaganya nggak independen. Kalau dulu kelembaganya juga independen selain tugasnya. Kalau kita merujuk di UNCIC ya, ini kan kita sudah ratifikasi ya. UNCIC itu mensyaratkan bahwa setiap pendirian lembaga anti korupsi yang ada di dunia, dia harus sifatnya independen, terbebas dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh karena itu, menurut saya ketika undang-undang KPK direvisi, Indonesia ini melanggar kesepakatan UNCIC. Padahal kita sudah ratifikasi. Beda kalau kita nggak tanda tangani, nggak ratifikasi ya. Itu bisa saja kita tidak mengindahkan. Kira-kira seperti itu. Jadi masih ada gunanya nggak sih KPK setelah revisi dan dulu ya kita bicara ketika undang-undang KPK direvisi ya, terus kemudian dimasukkan para komisioner yang tidak punya integritas, misalnya Firly yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka, terus Lili yang melanggar gratifikasi harusnya bisa dipidanakan. Tidak, itu kan menandakan bahwa dulu selain undang-undangnya dipreteli, kewenangan kedudukan KPK dipreteli lewat undang-undang, komisionernya pun itu dimasukkan orang-orang yang tidak berintegritas, atau paling tidak orang-orang yang bisa disandra, orang-orang yang bisa disetir ya, orang-orang yang bisa dikendalikan oleh kekuasaan, kira-kira seperti itu. Tapi pada saat itu masih ada tersisa sebenarnya orang-orang yang punya integritas, para penyidik yang punya integritas di dalam. Jadi ibaratnya sudah parah tapi masih ada tersisa. Ketika itu terjadi, masih ada orang yang tersisa, maka KPK masih ada punya geliat, walaupun geliatnya tidak seperti dulu, tapi masih bisa kita harapkan. Tapi apa yang dilakukan lagi untuk betul-betul mengamputasi secara keseluruhan, dikeluarkanlah orang-orang yang tersisa itu yang ada 57 orang. Pegawai-pegawai KPK dituduh sebagai Taliban itu. Ya, cara mengeluarkannya lewat TWK, tes wawasan kebangsaan yang abal-abal. Kenapa saya katakan abal-abal? Karena pertanyaannya pertanyaan abal-abal. Kemudian yang kedua, belum lagi kalau kita lihat ya, hampir sebagian besar atau adalah sebagian yang ikut tes wawasan kebangsaan itu adalah mantan polisi yang dulu waktu masuk Akpol itu kan sudah pernah dites tentang wawasan kebangsaan dan dia sudah lolos. Bahkan ada yang nilainya tertinggi. Kok ketika dites lagi nggak lulus? Kan aneh menurut saya kan. Jadi itu yang saya sebut abal-abal. Yang dibuat hanya karena isu Taliban supaya seolah-olah valid. Mas Ros, kita ingat ya, kita bertiga kan beberapa bulan lalu kita datangi KPK itu. Dan ya, nanti mungkin Mas Ros bisa sharing bagaimana waktu itu pimpinan KPK menangis di depan kita. Kita mau mengadu soal kita waktu itu mengadukan korupsi Jokowi. Sedih. Nah, KPK-nya sendiri, pengurus saat itu, pimpinan saat itu sudah hampir putus asa, malah minta dukungan kita. Jadi ini karikatural banget, gimana Mas Ros? Tapi ginilah, kalau saya kebetulan masih waktu itu agak deket lah sama yang memutuskan itu ya. Kalau nggak salah, kenapa waktu itu kita bersepakat untuk mendirikan KPK sejarah kelahirannya ya? Karena kita lihat memang Kejaksaan Agung yang waktu itu diharapkan banyak ya oleh kita untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan tugas yang dibebankan pada dia tidak berjalan. Begitu juga polisi yang kita berikan juga kewenangan itu agak membuat kita kok kayak begini. Lambat ya? Ya, salah satu mungkin begini, gimana kalau maunya memang lembaga seperti ini jangan yang tadi dibilang ya di bawah presiden itu langsung eksekutif. Tapi, seperti juga yang disarankan agar terlepas dari
Jadi bukan alatnya pemerintah gitu ya, tapi memang alatnya negara untuk menyelesaikan ini semua. Tapi dengan adanya revisi dari undang-undang, sebetulnya itu sudah redundant semua. Jadi buat apa ada KPK kalau kenyataannya Kejaksaan Agung kurang lebih ya dikembalikan seperti seolah-olah orang diadakan untuk satu hal yang tidak perlu. Ya. Itu kan dihadirkan dengan tujuan yang sangat-sangat waktu itu diperlukan oleh Indonesia. Itu sebagai realita ya. Jadi kalau memang apa yang kita alami sekarang, ya maaf kalau menurut saya harus katakan bahwa yang memimpin negara ini kayaknya nggak paham itu apa kesejarahannya nggak paham. Dan lebih ngeri lagi sekarang masalah KPK-nya kemudian agak direduksi. Wah, dibilanglah bahwa awas, hati-hati, ini proxy war, seolah-olah proxy war ya hal lebih yang bahaya ketimbang lebih korupsi. bahaya. Jadi korupsi itu nggak masalah gitu kan. Ini yang lebih bahaya gitu kan. Seolah-olah seperti itu kesannya. Menurut saya korupsi inilah awal dari keruntuhan semuanya. Ya, Dimanapun lah, Anda boleh saksikan waktu di negara-negara Arab ya, itu kan negara di mana ya yang namanya kekuatan di satu tangan dan menguasai semuanya. Itu kan awalnya, bukan karena apa-apa kita sekarang ya menjadi lemah. Ya karena memang yang melemahkan para penyelenggara negara yang korup ini gitu loh. Iya, saya setuju sekali nih. Saya jadi teringat ya, KPK yang niatannya bagus itu ya dulu di era Megawati ya, waktu berdiri Mas Eros mungkin ikut terlibat prosesnya. Nah, kan jadi dirusak ketika era Jokowi kan. Tadi Bang Abraham Samad menyebut tahun 2019 ya dengan revisi Undang-Undang KPK. Nah, pada saat yang sama kan Jokowi ini yang menurut saya menerapkan gaya-gaya pemerintahan ala mafia gitu. Tapi kan yang mencalonkan Jokowi presiden Ibu Mega kan? Ya, tapi itu proses politik yang memang agak kompleks ya. Tapi intinya kan siapa ngira lah Jokowi yang waktu itu dikira humble dan sebagainya, dia menggunakan KPK merevisi kemudian dijadikan apa yang sekarang dikenal dengan istilah politik sprindik. Kawan pun disandera untuk dijadikan alat ya, seperti apa waktu itu Ketua Golkar, beberapa pimpinan parpol disandera oleh politik. Jadi terus yang terakhir ini ada kasus apa itu Hasto yang nah terkait mungkin juga menarik juga tuh untuk diangkat bagaimana KPK harus bertarung dengan lembaga pemerintah negara yang lain untuk menegakkan itu. Iya, sebenarnya KPK ini kalau dia mau on the track itu sebenarnya memungkinkan ya, karena undang-undangnya itu memberikan ruang kepada mereka. Kenapa saya memberikan ruang? Walaupun dia tidak independen secara kelembagaan, tapi dia disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukumnya dia tetap bisa independen dan mandiri kan. Artinya sebenarnya kalau dia ingin melepaskan diri dari intervensi kekuasaan eksekutif, legislatif, dia sebenarnya bisa. Tapi ini terpulang daripada personil komisionernya. Karena kan KPK itu tergantung dari komisionernya sebenarnya. Pemberantasan korupsi bisa jalan atau tidak kalau komisioner dan para pegawai KPK, insan KPK semuanya punya integritas yang bagus, walaupun undang-undangnya buruk pasti bisa jalan kalau menurut saya. Tapi sekarang parahnya karena undang-undangnya sudah diamputasi dan orang-orang yang dimasukkan KPK ini adalah orang-orangnya Pak Jokowi. Kira-kira begitu. Jadi dikuasai polisi ya sekarang ya. Bukan seperti begitu orang-orang Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi yang buat pansel. Kan gitu kan. Berarti panselnya itu kan selera dia. Dan yang faktor terpenting juga selain integritas pimpinan KPK dan staf KPK, tentu juga keseriusan negara ini untuk melawan korupsi kan, memberantas. Kalau negara, presidennya, kabinetnya, pemerintah, kemudian bagian yudikatif, legislatifnya korup, sulit kan? Gimana, jadi Mas Eros cocok ya, harusnya itu pemimpin tertinggi ya. Iya, pemimpin political will-nya ya. Makanya ada seorang mantan ketua ini ya BID zaman dulu ya, Bakit itu ya.
itu bilang bahwasanya kita nih masih paternalistik. Siapa itu yang bilang, Mas? Hendro Priyono. Hendro Priyono. Jadi itu salah satu hambatan. Iya, Usual suspect. Loh, kalau memang begitu, ya kepala negara dong harus beri contoh yang benar, ya. Bahwasanya gini, kalau mengatakan bahwa saya akan kejar sampai ke Kutub Utara, ya kejar dong ya. Nggak usah jauh-jauh lah, sampai Solo aja saya minta gitu ya. Nggak usah jauh-jauh dulu gitu. Nah, Kenapa harus sampai Solo, Bang? nggak, kalau toh banyak indikasi yang terpaksa kita harus menyimpulkan seperti itu, ya. Tidak ada indikasi-indikasi. Saya katakan memang ada juga katakan apa, jangan dong kita akan melakukan sesuatu, berikan juga kepada seorang haknya dia untuk tidak bersalah, diduga tidak bersalah, ya kan? Tapi juga hak saya juga, kita juga mengatakan untuk mengatakan dia dalam setelah kita pelajari ada kemungkinan dia bersalah, kan boleh juga kan? Artinya tidak menuduh, tapi berdasarkan fakta-fakta kami menyimpulkan seperti ini. Ujiannya di mana? Di pengadilan, tapi pengadilan yang seperti apa? Pengadilan yang fair harusnya. Nah, tapi bukan pengadilan yang kita lihat selama ini. Setiap kita maju untuk menekan keadilan, keadilan itu dibengkokkan oleh justru oleh yang seharusnya menegakkan keadilan. Ya. Makanya pengertian paternalistis itu jangan dipersempit hanya masalah-masalah, contohnya kayak proxy war lah, dihubungkan dengan paternalisme gitu ya. Nah, coba dong di masalah korupsi ini. Begini, mungkin saya juga, kenapa saya kok tertarik selalu mengontrol Mas Hendro ya? Karena saya tahu kok ya, sebetulnya apa sih yang harusnya kita perbuat itu kan. Jadi ya enggak apa-apa, pokoknya saya kan terbuka orangnya ya. Saya ingin, ya contohnya, oke Mas Hendro, menurut saya korupsi is penyakit yang paling mendasar ya, yang paling harus kita tanganin dulu. Masalah proxy war kita nggak bisa diadu domba. Kalau semua keadilan itu dijalankan dengan baik, sulit untuk kita diadu domba. Kalau orang merasa diperlakukan adil ya. Betul. Dan kalau penyelenggara negara bersih. Betul. Iya. Nah, sekarang kenapa rakyat katanya bisa diadu domba? Yang adu domba itu apa? Struktur sosial, ya, sistem pemerintahan yang seperti ini, kultur korupsi yang begitu besar, sehingga ada yang namanya satu, bagaimana orang minta keadilan, pergi ke lembaga keadilan, peradilan, yang didapat ketidakadilan. Itu orang yang mudah bisa jadi subuh pendek, ya kan? Orang subuh pendek bisa cepat dipengaruhi. Kalau Mas Hendro mau berantas itu ya, mengingatkan kita semua jangan mudah didomba. Mas, ayo sama-sama kita berantas korupsi. Ya, dengan demikian rakyat lebih sejahtera. Ya, bayangkan kalau maunya hasil tambang emas kita, ya, dibagikan ke seluruh demi kesejahteraan rakyat. Merata, batu bara kita, nikel kita. Mas, kenapa nggak komentar itu? Ya toh? Ini kan lebih substansial. Kenapa? Alat inilah yang karena korupsinya begitu luar biasa, sehingga melupakan, seolah-olah dialihkan nih. Awas, hati-hati nih CIA. Sudahlah, Trump tuh lagi pusing, enggak ya? Nggak mungkin CIA tercampur di Indonesia. Nggak ada kepentingannya di sini ya? Jadi Hendro Priyono dianggap ya? mencari dalih-dalih aja, Mas. Nah, saya pikir, oke, kata saya dikira mau menghasut, sabar ya. Mari kita undanglah ke sini yuk. Ya, kita diskusi, ya, kita debat diskusi, ya kan. Ya. Coba mana nih yang sudah kita letakkanlah permasalahan itu di tempat yang benar ya. Jangan menggeser permasalahan seolah ini yang paling benar, paling penting, yang ini secondary. Ya. Tuh. Ya, saya ingin kembali ke topik diskusi kita ya terkait BUMN Danantara. Bukan mau menyepal nih, tapi kan ada cocok. Karena Masih ada hubungannya. Danantara ini kan asetnya yang digembar-gemborkan semula kan 14.000, tapi dengan Gelora Bung Karno sekarang jadi aset Danantara, jadi asetnya itu sekarang 1 triliun US dollar atau setara dengan 17.000 triliun. Luar biasa. Nah, kalau kemudian undang-undang BUMN-nya begitu mandul untuk bisa mengawasi gimana ini dana sebesar itu. Jadi menurut Bang Abraham, saya itu terus terang udah pesimis lah dengan KPK. Nah, kalau menurut Anda apa upaya lain untuk melawan korupsi yang ini kita punya 3 proyek besar nih. Danantara 17.000 triliun, Koperasi Merah Putih 400 triliun,
makan bergizi gratis 500 triliun, dan semuanya sudah ada gejala-gejala itu sentralistik yang pasti nanti jadi bancaan. Gimana mengawasi dan upaya memerangi ini kalau dikorupsi? Ini agak susah ya kalau misalnya aparat penegak hukumnya semua sudah dikooptasi oleh kekuasaan. Kita berpikir bagaimana ya kira-kira. Disinilah dibutuhkan peran serta masyarakat yang terus mengawasi ya, terus meributi, terus mengkritisi secara tajam. Oleh karena itu, kenapa menjadi penting ketika kita membela orang-orang yang kritis, bukan orangnya sebenarnya, tapi kita ingin menyelamatkan suara-suara kritis. Karena kalau suara orang-orang yang selama ini dianggap kritis itu bisa dikriminalisasi lewat ucapannya, lewat pernyataannya, maka saya khawatir suatu ketika tidak ada lagi orang kritis terhadap kejahatan korupsi. Ini yang berbahaya. Ketika aparat dimandulkan karena dikooptasi oleh pemerintah, kemudian suara kritis masyarakat sipil dibungkam, ditakut-takuti, maka saya yakin korupsi akan merajalela. Karena sudah tidak ada lagi orang bisa melapor tentang kejahatan-kejahatan korupsi. Ini yang harus kita jaga, Mas Lukas. Kita bisa paham melihat bahwa aparat penegak hukum sudah dimandulkan, tapi sekarang yang kita harus cerahkan terus, yang kita harus ingatkan terus masyarakat, supaya dia tetap kritis, dia tetap berperan aktif dalam agenda pemberantasan korupsi. Karena kalau masyarakat berperan aktif terus dalam agenda pemberantasan korupsi, maka kalau aparatnya mau korup, mau main-main, dia akan berpikir 10 kali. Kira-kira gitu. Dia masih perlawanan harus dari rakyat ya. Jadi rakyat itu harus masih mengambil posisi watchdog. Nggak boleh dia tinggalkan itu, Mas Eros ya. Tapi jangan juga ya. Oke. Kalau kayak saya tahu lah, maksud kita harus lah memberikan edukasi, pemahaman pada rakyat. Pada saat melakukan begitu, hati-hati. Ini mau mengadu domba. Kan, provokasi. Kan kacau kalau cara pikir itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita juga diam saja, kita melihat. Kita juga jadi takut. Iya, premanisme begitu mengejala sampai yang namanya maksa. Aduh. Kalau purnawirawan perorangan, it's okay ya. Tapi kan menjalar sebuah institusi ya, institusi yang namanya angkatan bersenjata. Masa sih gitu seperti itu gitu ya? Apakah itu bukan merupakan satu ancaman bagi sebuah negara ya, pelemahan alat-alat negara diperlemah. Contohnya masa harus takut sama preman? Kita nggak usah sebut nama ya, umum lah, secara umum. Coba kita ini kan, kalau dilakukan korupsi, kan power abuse itu kan juga bisa dilakukan oleh siapa saja. Artinya seorang yang seharusnya bertugas memberantas dan mendiamkan itu kan juga satu hal yang tidak diperkenankan oleh perundang-undangan atau apapun yang digariskan oleh kita sebagai bangsa dan negara gitu kan. Nah, makanya kalau menurut saya pengertian pemberantasan korupsi jangan dipersempit ya. Hanya menyalahgunakan uang negara, tapi bagaimana menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan hal-hal yang seyogianya tidak dilakukan. Iya, praktek-praktek premanisme yang sekarang marak ini, Mas ya. Jadi Indonesia alih-alih menjadi Indonesia emas, kita malah Indonesia cemas, Indonesia gemas, dan sekarang Indonesia ormas. Itu lebih real ketimbang Indonesia emas. Dan ini terakhir nih, Bang, ini terakhir. Kira-kira masih ada harapan nggak sih Indonesia bisa lepas dari darurat korupsi ini? Indonesia yang sekarang negara tersandera korupsi ini. Begini, Mas Lukas, ini pertanyaannya menarik. Kalau seandainya kita ini nggak punya agama, maka pasti kita sudah putus asa. Tapi kan agama melarang kita putus asa. Kan begitu kan? Maka seandainya kita nggak beragama, maka saya mau jawab pertanyaan itu bahwa kita sudah tidak ada harapan. Pasti kita putus asa. Tapi kan agama melarang kita putus asa. Kita selalu harus disuruh berusaha, disuruh berjuang. Nah, maka itulah peran kita harus terus bersuara, berjuang, mengkritisi. Kayak ibaratnya begini, Mas Lukas. Kalau ada nih orangnya yang mau nyolong di rumah kita, terus di depannya kita pasang ada anjing tuh, anjing penggonggong. Kan pencuri itu akan memilih rumah yang tidak ada anjing penggonggongnya. Kan ya begitu kan logikanya. Tidak ada dua rumah nih. Jadi kalau rumah satu ada anjing penggonggong, rumah satu nggak ada anjingnya, dia akan pindah ke rumah yang tidak ada anjingnya untuk mencuri. Kira-kira begitu ilustrasinya. Jadi menggonggonglah selalu gitu. Supaya korupsi ini bisa kita meminimalisir.
kalau ketika kita anggap aparat penegak hukum tidak berfungsi maksimal. Kita mendiscourage pelaku korupsi, preman dan sebagainya untuk tidak seenaknya berkorupsi. Mas Eros, penutup. Gini, maksud saya, siapapun yang bicara menakut-nakuti kita untuk tidak mengkritisi mengkritisi harus. Tapi menyebar kebencian jangan. Kedua, memecah belah. Contohnya orang membicarakan, contohnya Mas Gibran gitu ya. Boleh-boleh aja. Kan dia pejabat publik, harus dikritisi. Dia pejabat publik. Kalau mau dikritisi sekuat apapun nggak masalah. Jangan fitnah. Kan itu ya. Jadi ya menurut saya kita semua yang arif lah, coba tolonglah gitu ya. Jangan menggunakan status yang dimilikinya untuk menyebarkan hal-hal yang nggak jelas juga ini ya. Seolah-olah yang kritis itu konotasinya awas atas adu domba gitu kan. Loh, bagaimana tanpa kritik ya negara ini bisa maju ya. Dan saya setuju, bukan kita menyuruh semua jadi anjing, tapi marilah kita sama-sama menggonggong. Kalau lihat ada gerak-gerik sedikitnya ada maling, ayo kita gonggong. Masih ada harapan nggak Presiden Prabowo serius dengan korupsi? Paling nggak kan kemarin mengobrak-abrik Pertamina, kemudian judi online, tapi nggak ada kelanjutan. Kenapa sih kita harus selalu mempertanyakan seperti itu? Kenapa kita balik? Saya senang justru ajakannya Mas Abraham ya. Ayo kita bangkit, gitu loh. Nggak usah dia mau terserah apa, tapi kita sebagai kita yang bertindak. Bertindak. Kita pemilik negeri ini, Bang Lukas. Ya, setuju. Karena begini ya, saya jadi teringat ketika negara dikuasai mafia yang korup dan sebagainya. Italia itu pernah melawan korupsi dan mafia tahun 1900 selama 10 tahun 80 sampai 90, dan itu benar-benar karena negara yang melawan, yaitu waktu itu hakim dan jaksa-jaksa di sana yang melawan. Memang akhirnya terbunuh juga kebanyakan hakim dan jaksa yang melawan itu, tapi akhirnya Italia bisa bebas. Nah, ya kalaupun ternyata kita tidak bisa berharap dari pemerintah, kita berharap dari rakyat. Demikian perbincangan kita kali ini. Maaf, jadi itu dulu nih Mas Lukas ya. Okay. Saya ada bicara gini nih Mas Abraham ya. Ada satu tayangan ya. Tayangan tuh yang aneh gitu ya. Masa iya sih Mas Abraham ngomong gitu? Seolah dia ketakutan katanya ya. Berdamai dan seolah mau minta maaf sama berdamai. Laporan soal ijazah bodong itu. Bukan dalam kaitan gitu, yang nuntut ini loh, menganjurkan pihak Jokowi jangan nuntut. Sebetulnya gimana yang sudah terjadi gimana sih? Jadi begini Mas Eros, itu banyak video yang minta saya klarifikasi. Jadi seolah-olah katanya saya sudah berubah jadi orang yang kompromistis, gitu ya, bahasa halusnya kompromistis, dan sudah mau membuka tangan lebar-lebar untuk berkompromi dengan Pak Jokowi. Ketika mereka melihat video wawancara doorstop saya dengan Kompas TV. Tapi ingat, sebenarnya tayangan itu tidak utuh, karena tayangan itu dimulai dari pidato saya di dalam, di ruangan gedung, yang kemudian dilanjutkan. Kalau Anda melihat rentetan pernyataan saya sampai ke depan, sebenarnya tidak ada yang aneh. Tapi wajar, namanya netizen ini ya. Kalau melihat potongan-potongan begitu, mereka cepat menyimpulkan. Ditambah lagi dengan serangan buzzer. Saya ingin katakan begini, Mas Eros. Sebenarnya pernyataan saya tidak seperti itu. Saya justru bilang ya bahwa saya ingatkan orang yang ada di forum itu, termasuk Rismon, nggak usah takut dengan laporan polisi yang diajukan Pak Jokowi. Anggap aja laporan polisi itu adalah kerikil. Tahu nggak, kalau kerikil, kalau kita sedang jalan, ada kerikil yang ada depan, ya kita singkirkan aja begitu ya. Tapi kalau kita di jalan, terus ada batu yang besar menjadi sandungan kita, kan kita harus panggil orang untuk menyingkirkan. Apa makna saya mau bilang begini? Laporan itu, anggap aja biasa, hal yang kecil. Nggak perlu kita terlalu berpikir berat, menjadi ketakutan, seolah-olah ini berbahaya nih. Ya. Kita menjadi takut, maka saya bilang tetap lawan. Saya bilang gitu, tetap lawan. Terus aku ngomong begini sambil bercanda, "Hei Pak Jokowi, sebagai teman saya, cabutlah itu laporanmu, karena itu tidak elok." Kan lucu kalau kan begini, kalau saya bilang, "Hei Pak Jokowi, saya lawanmu, cabut itu laporan." Kan wajar kalau lawan menyuruh orang mencabut laporan, tapi kalau saya menggunakan istilah, saya temanmu, cabut itu laporan. Itu kan luar biasa kan?
Jadi sebenarnya Oh gitu. iya, jadi saya mau mengganti terminologi lawan menjadi teman. Karena kalau saya bilang saya lawanmu cabut itu, kan biasa aja. Kalau lawan pasti menyuruh mencabut kan. Tapi kalau saya lawanmu cabut itu laporan, saya bilang cabut itu laporan. Bahkan aku bilang, kalaupun Jokowi tidak mau mencabut sebagai penutup, itu kan banyak sebenarnya isi mencari. Kalaupun Jokowi tidak mau mencabut laporan, harusnya aparat penegak hukum, polisi tidak usah menindaklanjuti. Ya, tidak usah merespon. Iya, tidak usah merespon. Oh, jadi gitu. Jadi begitu Mas Eros. Aku insya Allah Mas Eros Ah. nggak pernah takut, kita bisa takut sama yang di atas. Oke. Ya, dan saya rasa kita semua yang ada di sini kan bukan tipe-tipe buzzer, bukan tipe-tipe penjilat. Kira-kira Jadi gitu. ya, artinya kan gini, jadi gitu loh. Sorry tak potong dulu. Soalnya saya juga lihat banyak interview, kok kenapa kok Abraham berubah? Ada apa nih? Ya karena dengan begini udah clear ya. Ya. Oke, thank you deh. Thank you Saya Mas nggak Eros. mau melanjutkan. Ini saya terima kasih Mas Eros minta saya klarifikasi supaya netizen tahu. Ya nih. ya lah, penting itu Jadi penting. kita tidak pernah berubah sama dengan Mas Lukas, Mas Eros. Kita terus melawan dan kita menjadi orang yang kritikus konstruktif. Jadi oposisi yang konstruktif. Oke. Ya. Oke, silakan deh. Sekarang kalau menutup silakan. Terima kasih Bung Abraham Sama dan Mas Eros. Ingat titipan dia ya. Rakyat harus Menggonggong. menggonggong. Rakyat Ya, harus itu- menggonggong. Itu pesan penting, kita harus terus menggonggong melawan korupsi yang sekarang menyandera Indonesia. Kita berjumpa kembali dalam kesempatan bincang bongkar abis di edisi berikutnya. Ya, Jangan lupa subscribe dan komen. Ini pesan sponsor nih. Makasih. Oke. Wah.